Dia tidak terlihat, tapi kehadirannya benar-benar kita rasakan. Sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang tidak bisa kita rasakan, dia itu kemungkinannya kekal sekali. Sesuatu yang bisa kita pegang hari ini, semua bisa menghilang. Tapi sesuatu yang kita rasakan, sesuatu yang begitu halus, tapi kita bisa rasakan keberadaannya. Mungkin kita tidak bisa melihat berkatnya yang datang. Mungkin ada satu pintu-pintu yang tertutup oleh roh-roh spiritual yang kita tidak tahu itu berasal dari mana. Tapi sesuatu itu bisa mempengaruhi kehidupan kita 100%. Keberuntungan adalah sebuah roh spiritual yang tidak terlihat, tapi dia bisa menggendaki siapa saja untuk hinggap di tubuh siapa saja. Dia tidak terlihat, tapi dia bisa dirasakan. Begitu roh keberuntungan melekat di dalam diri kita, segala sesuatu yang tadinya tidak baik bisa menjadi baik. Begitupun Tuhan. Tuhan adalah sebuah roh spirit yang memberi kita kekuatan. Anggap saja penyakit itu sebelumnya tidak ada di tubuh kita. Semua itu berasal dari roh yang tidak terlihat, tapi dia mengendaki hinggap di tubuh kita. Segala sesuatu yang tidak terlihat akhirnya menjadi benda padat, yang akhirnya bisa kita rasakan keberadaannya. Padahal sesuatu itu datangnya, makanya kita harus menjaga setiap perkataan kita. Perkataan kita bisa dihimpun oleh setan, bahkan kuasa gelap untuk menenggelamkan kita. Usahakan dalam satu hari kita itu berpuasa dari hal-hal yang negatif. Untuk apa? Untuk semakin mendekatkan kita dengan Tuhan. Tuhan menyukai orang-orang yang punya energi positif, orang-orang yang selalu semua dimulai dengan pikiran kita, semua dimulai dengan mindset kita. Mungkin mindset kita tidak terlihat, tapi segala yang kita mulai di alam spiritual, di alam roh, itu bisa mengubah sesuatu yang kita rasakan benar-benar berubah 180 derajat. Bahkan banyak orang yang udah mencoba hal ini. Sesuatu itu kita rasakan dulu secara spiritual, secara roh, yang memang sebenarnya tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan. Sesuatu yang negatif mempengaruhi segala kehidupan kita akan jadi negatif. Segala sesuatu yang positif akan mempengaruhi keberuntungan kita. Bahkan semua itu bisa kita rasakan dan bisa kita ubahkan. Fokus pada sesuatu yang tidak terlihat. Ubah segala sesuatu dari alam roh, alam spiritual kita. Karena alam roh, alam spiritual ini yang digunakan oleh iblis atau setan untuk mengendalikan pikiran kita, untuk menyesatkan kita, untuk menjauhkan kita dari Tuhan, untuk meniadakan segala faktor keberuntungan apapun, itu semua dimulai dari alam roh. Makanya ada kombinasi alam padat dan alam spiritual. Alam padat adalah alam yang kita huni hari ini. Kita duduk di kursi ini kita rasakan. Tapi sesuatu yang padat ini sebenarnya tidak kekal, tidak selama-lamanya. Tapi sesuatu yang tidak terlihat dia kekal. Contohnya Tuhan. Tuhan adalah tidak kita lihat, tapi dia bisa kita rasakan, dia kekal. Sebagaimana kehidupan roh di dalam tubuh kita ini adalah roh yang berasal dari surga. Diciptakanlah tubuh dengan perantara manusia. Kita dibuai oleh cinta kasih dari orang tua kita, lalu lahirlah tubuh kita. Tubuh kita lahir terlebih dahulu, lalu Tuhan meniupkan roh ke dalam kehidupan kita. Roh itu datangnya dari surga. Roh adalah makhluk spiritual atau roh spiritual yang sama persis dengan Tuhan atau Allah itu sendiri. Jadi roh di dalam tubuh kita tidak bisa mati. Roh di dalam tubuh kita bisa kita hidupkan dengan cara kita mengalahkan daging kita, dengan cara kita mengubah persepsi bahwa segala sesuatu yang tidak terlihat sebenarnya sudah ada, sudah pernah ada dahulu dan kekal untuk selama-lamanya. Karena roh yang ada di dalam tubuh kita itu lebih kuat, lebih hebat dari roh-roh yang ada di dunia ini.
Makanya itu kenapa iblis selalu menggunakan kelemahan kita, daging kita, untuk apa? Untuk melenahkan daging kita, supaya roh di dalam tubuh kita tidak punya kuasa. Padahal roh kita ini adalah warisan oleh Allah itu sendiri, roh dari Allah itu sendiri. Jadi kita itu punya kekuatan, punya energi metafisika yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk-makhluk di luar roh dari surga itu sendiri. Jadi roh dari surga itu punya kekuatan untuk bisa mengubah segala sesuatu, untuk bisa meniadakan maupun mengadakan segala sesuatu. Semua adalah berasal dari energi itu sendiri. Energi itu hidup di dalam tubuh kita, hidup bersama roh kita, seperti napas kita. Napas ini tidak terlihat, tapi dia terus ada di dalam tubuh kita, di dalam rongga kehidupan kita, selama Tuhan masih memberikan kehidupan di dalam kehidupan ini. Tapi begitu napas kita sudah tidak ada, itu artinya kita sudah meninggalkan dunia ini. Roh spiritual dengan napas adalah sesuatu yang tidak terlihat, tapi dia adalah sesuatu yang kekal, sesuatu yang membuat kita berada dalam dunia ini adalah roh kita yang berasal dari surga, napas kita yang menghidupi kita sampai hari ini. Kita mungkin bisa tidak makan selama 1 hari, tapi kita tidak mungkin bisa tidak bernapas selama 1 menit atau 1 detik pun tidak bisa, karena kita punya struktur yang tidak terpisahkan dengan kedua hal-hal yang tidak terlihat ini. Nafas adalah energi yang tidak terlihat, tapi dia punya kuasa yang hebat dalam tubuh kita. Dia bisa mengendalikan segala organ-organ penting di dalam kehidupan kita, di dalam tubuh kita. Bahkan kalau kita bisa teratur bernapas dengan baik, itu bisa membunuh segala macam penyakit di dalam tubuh kita. Dia memang tidak terlihat, tapi dia punya kuasa pengaruh yang hebat di dalam tubuh kita. Nah, roh tubuh kita sendiri itu lebih hebat dari tubuh kita yang terlihat ini. Roh di dalam tubuh kita bisa menjangkau alam surga, bahkan bisa langsung menuju ke pengadilan Tuhan. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi kita bisa melampaui segala sesuatu dari alam keterbatasan kita. Roh di dalam diri kita adalah menunjukkan kita ini ahli waris surga. Kita ini punya sesuatu yang berdampak baik, sesuatu yang positif, sesuatu yang energinya positif, itu bisa mengubah keterbatasan menjadi ketidak terbatas. Kita mungkin hari ini duduk sekarang di depan layar kaca seperti ini, tapi roh di dalam kita, dia bisa meloncat sampai ke surga. Bahkan roh di dalam diri kita bisa melihat ke alam neraka. Roh kita adalah, makanya kenapa di dalam Alkitab Tuhan menuliskan tubuh kita ini adalah bait. Bait itu adalah rumah kediaman bagi Allah bersemayam. Roh kita adalah roh yang berasal dari Allah itu sendiri. Makanya segala sesuatu baik buruknya kita harus melemahkan daging kita. Untuk apa? Untuk biar roh di dalam tubuh kita, roh Allah di dalam tubuh kita punya kekuatan untuk masuk ke spektrum dunia dimensi yang tidak terlihat, yaitu alam surga, alam neraka, supaya kita, dan ketika ketidakadilan terjadi dalam hidup kita, kita tidak perlu bersuara atau menentang segala sesuatu yang kita lihat, tapi kita harus datang ke dalam pengadilan Tuhan itu sendiri. Melalui siapa? Melalui roh di dalam diri kita. Dan bagaimana kita untuk menjangkau pengadilan surga itu sendiri, menghadap kepada Tuhan itu sendiri, adalah melalui darah Yesus. Itu kenapa tanah tempat kita berpijak adalah sebuah peradaban kuno yang ditundukkan oleh darah Yesus Kristus yang sudah menyucikan kita sebagai manusia berdosa oleh darahnya. Darah Tuhan telah menetes ke tanah. Ini adalah peradaban yang kuno. Manusia sendiri, tubuh kita dibuat dari tanah.
Tanah lebih tua daripada tubuh kita. Dan tanah punya energi positif dan energi negatif. Tapi kenapa energi tanah akan tunduk oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus? Karena tanah telah disucikan oleh kuasa darah Yesus. Sebelumnya, makhluk-makhluk surgawi, malaikat-malaikat yang menentang Tuhan, jatuh ke dunia, dan mereka akhirnya menjadi raksasa. Makhluk raksasa itu adalah simbolis dari malaikat terkutuk yang ingin melawan kerajaan surga. Akhirnya mereka tinggal di tanah, menyatu dengan kehidupan tanah. Setelah itu mereka memiliki rasa cinta kasih terhadap manusia. Akhirnya mereka memilih wanita-wanita yang mereka cintai untuk melahirkan anak-anak raksasa. Makanya ada, sebelum manusia dihadirkan itu raksasa dulu. Raksasa itu adalah dari anak dari malaikat yang terkutuk atau yang ingin menguasai surga. Makanya mereka jatuh ke dalam dosa dan jatuh cinta kepada anak manusia. Akhirnya darah manusia yang suci ini dibalut oleh iblis. Makanya itu Tuhan datang untuk mensucikan manusia, agar manusia itu dimurnikan sebagaimana yang Kristus inginkan. Tapi karena suatu hal, ternyata kuasa kerajaan gelap ini masih terus menghantui kita sampai berabad-abad lamanya. Makanya akan terjadi perang besar, perang yang hebat, di mana itu adalah kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Sebelumnya akan ada antikristus, di mana akan ada perang besar-besaran, perang saudara, pertumpahan darah di mana-mana. Dan ini adalah salah satu wacana untuk kita tahu bahwa sebenarnya yang kita matangkan di dalam rohani kita adalah alam roh. Alam roh bisa menjangkau kerajaan surga Allah. Alam roh dari dimensi kita, spiritual kita, punya kekuatan yang tidak terbatas. Kita bisa meloncat ke alam surga untuk mengetahui seluk-beluk apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan ini. Lalu berita apa yang ingin kita sampaikan kepada orang-orang pilihan Tuhan untuk mereka diselamatkan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya ke dalam dunia ini.